Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Girls, pada video ini kita fokus banget sama self-improvement. Kita mau bahas gimana jadi wanita yang elegan dan anggun supaya nggak ada lagi kesalahan yang sama kayak sebelumnya. Agar kamu bakal naik level supaya bisa nolak tipe pria tertentu dan buka pintu buat pria sejati yang emang pantas buat kamu. By the way, selamat datang lagi. Ladies, di sini kita seneng banget bisa punya kalian dan selalu nyempatin waktu buat nonton konten kita. Makasih banget udah nonton video kita. Buat yang baru, gua Pikong. Di sini, sebisa mungkin kita mau berbagi dan memberikan edukasi buat kalian wanita. Jadi yang paling elegan, berkelas, dan beradab. Sekarang, mari kita bahas 10 tipe pria yang harus kamu hindari. Jenis pria pertama yang harus dihindari itu yang vague alias angin-anginan gak jelas banget niatnya. Girls, hati-hati sama yang suka ngomong. Kita lihat dulu gimana. Atau santai aja ya. Atau masih kenalan, jalanin aja dulu ya. Kalau dia meremehkan hubungan kalian dengan perkataan semacam itu udah tanda merah banget. Seorang pria seharusnya udah punya niat yang jelas dari awal. Seperti mau menikah misalnya. Kalau enggak, itu cuma buang-buang waktu aja. Lebih baik jadi teman biasa dulu dan saling mengenal. Daripada dijadikan pacar tanpa niat yang jelas. Jadi, kalau dia nggak jelas niatnya, tanya aja sama diri sendiri, apakah dia worth untuk diperjuangkan? Menurutku, enggak. Jenis pria kedua yang harus dihindari itu pria yang malas. Girls, gimana cara mengenali pria yang malas? Coba panggil atau telepon dia di tengah hari pada hari Senin, tapi suaranya kayak baru bangun tidur padahal seharusnya dia lagi kerja. Mintain dia bantu sesuatu, dia jawab, "Oke, nanti aku kerjain." Tapi ternyata dia nggak pernah lakuin. Namanya prokrastinator juga. Oke, mungkin dari kalian ada yang baru dengar kata prokrastinator. Singkatnya, prokrastinator itu lebih suka melakukan tugasnya besok. Kebiasaan menunda pekerjaan hingga mendekati, atau bahkan melewati tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Rumahnya berantakan, nggak pernah ngambil inisiatif. Tugas-tugas kecil di rumah harus minta tolong orang lain, bukan karena sibuk, tapi karena males aja. Lebih baik hindari pria kayak gini. Terkadang kebiasaan kayak gini bisa dari pengalaman buruk atau kelalaian masa kecil. Kalau begitu, dorong dia cari bantuan dan doain dia semoga bisa berubah. Jangan mau deh sama pria yang suka nonton beginian. Ini serius banget, girls. Kalau kamu pikir ini cuma hal yang enggak berbahaya atau sekadar tambah seru di ranjang, kamu salah besar. Pertama-tama, ini bikin kecanduan parah. Ini bukan sesuatu yang cuma ditonton sekali terus dilupakan, tapi jadi kebiasaan yang memakan waktu. Pertama, banyak ahli medis bahkan membandingkannya dengan kebiasaan mengonsumsi narkoba atau judi. Kedua, merusak kepercayaan dalam hubungan. Ini memupuk egoisme, memicu fantasi seksual yang tidak sehat, dan menggiurkan untuk perselingkuhan emosional dan fisik. Ketiga, pria yang suka nonton beginian bisa berusaha memaksa praktik seks yang meragukan pada pasangannya. Mereka mulai mencoba meniru apa yang mereka tonton dengan pasangan mereka. Dan ketika nggak berhasil, tiba-tiba aja mereka merasa pasangannya kurang. Mereka mulai membandingkan kamu dengan bintang yang mereka tonton. Girls, kalau priamu punya kebiasaan kayak gini, kita saranin lari aja. Ini terlalu banyak masalah dan sekali lagi, nggak tugas kamu untuk memperbaikinya, dia yang harus ngelakuin itu sendiri. Jenis pria keempat yang harus kamu hindari adalah pria yang punya kebiasaan judi. Ini, sayangnya, adalah duri lagi yang bisa menghancurkan hidup dengan cara yang tak kenal ampun. Judi bukan cuma sekadar kesenangan seperti kebanyakan kecanduan lainnya. Kecanduan judi ditandai dengan toleransi yang semakin meningkat, yang membutuhkan lebih banyak judi dari waktu ke waktu untuk merasa puas. Satu taruhan yang dia pasang pada pertandingan tinju atau sepak bola tertentu bisa dengan cepat menjadi kebutuhan. Judi dengan mudah bisa berujung pada ketidakjujuran dan kejahatan dalam upaya putus asa untuk menyembunyikan aksi-aksinya. Seorang pria bisa berbohong kepada kamu tentang keuangannya atau melakukan kecurangan dan pencurian untuk menyembunyikan aksinya. Ini adalah dasar yang sangat buruk untuk hubungan apapun, girls. Jauhi pria yang suka berjudi. Jenis pria kelima yang perlu kamu hindari adalah pria yang kurang bertanggung jawab secara finansial. Uang emang bagian penting dalam hubungan, dan pernikahan itu seperti perjalanan panjang yang butuh perencanaan dan kesiapan.
Kalau kamu cari pasangan buat menetap, pastikan dia punya stabilitas finansial. Tapi bukan berarti kamu harus cari pria kaya raya, ya girls. Jadi, gimana maksudnya? Gini nih, kalau priamu hidupnya pas-pasan tiap bulan, itu udah jadi tanda bahaya. Kalau dia doyan buang-buang uang buat gacha slot, beli baju mahal, nongkrong di resto termahal, pakai mobil sewaan tapi belum punya rumah sendiri, atau masih tinggal sama mama atau ngontrak, itu juga tanda merah. Kalau dia banyakkan utang tapi nggak punya aset, ini juga masalah. Semua itu tanda pria yang kurang bisa atur keuangan dengan baik. Ingat, begitu kamu nikah, urusan finansialnya jadi urusanmu juga. Masalah keuangan yang dia punya bakal jadi masalah besar begitu kamu resmi menikah. Kalau kamu mulai nanya soal uang dan dia malah ngelakuin hal-hal yang mengalihkan pembicaraan atau bertindak defensif, itu tanda kamu mungkin harus mikir ulang hubungan ini. Jenis pria yang keenam yang perlu dihindari adalah pria yang kotor banget. Rumahnya kayak petaka, tapi dia sendiri selalu berdandan rapi. Piring kotor yang malah jadi koleksi seni, baju bersih bercampur dengan yang bau, celana dalamnya bikin ngeri 1 minggu nggak dicuci, kamar mandinya kayak laboratorium eksperimen. Sering ada kunjungan tak diundang dari hewan-hewan kecil. Tapi waktu dia di luar, bajunya kinclong, sepatunya bersih berkilau, rambutnya selalu tata rapi, parfumnya mahal banget. Pria ini kayaknya cuma mau gratisan buat bersih-bersih rumah. Ini tanda dia nggak peduli sama sekitarnya atau sama dirinya sendiri. Mungkin juga tanda dia malas banget. Kalau dia sibuk kerja, mestinya bisa bayar orang buat bersihin tempat tinggalnya. Mungkin dia nyari cewek kayak kamu buat jadi pembantu gratisan, banyak bonusnya. Seks gratis, koki gratis, pembantu gratis. Jadi hati-hati ya. Kalian harus tinggalin hal-hal kayak gini. Kamu harus paham bahwa pria nggak bisa berubah dalam semalam. Kalau ini gayanya hidupnya, maka begitulah kelanjutannya pas nikah. Lagi pula, ini bukan masalahmu buat dipecahkan. Jenis pria yang ketujuh yang sebaiknya kamu hindari adalah pria yang kecanduan main video game. Ya girls, gue pribadi nggak akan terlalu suka sama pria yang main video game terus-menerus, apalagi sampai berjam-jam. Ada banyak cara lain untuk mengisi waktu dengan lebih produktif, seperti membaca buku, berolahraga, dengerin musik, atau bahkan belajar hal baru. Ngeliatin layar terus mungkin gak akan bikin kita berkembang sebanyak melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Selain itu, main video game terlalu banyak juga bisa merubah cara berpikir kita. Misalnya, kalau priamu suka main game yang penuh kekerasan, bisa aja dia jadi kurang peka sama kekerasan yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Pria yang terlalu asik sama video game juga bisa jadi kurang punya kontrol diri dalam hal penggunaan waktu. Jadi, kalau priamu lebih sering main game daripada beraktivitas yang lebih berguna, mungkin ada baiknya kamu mulai mempertimbangkan untuk menjauh. Girls, yang penting, pilih pria yang punya keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam main video game. Tipe pria yang kedelapan yang sebaiknya dihindari adalah pria yang terlalu suka minum alkohol. Ini penting banget, girls, buat diwaspadai. Jadi begini, meminum alkohol itu kan biasa untuk sebagian orang. Tapi kalau si dia nggak bisa lepas dari minuman tiap hari atau selalu nuntut minuman beralkohol tiap makan, itu perlu jadi perhatian serius. Bayangkan, misalnya dia punya pekerjaan yang butuh pikiran fokus, tapi dia sering datang ke kantor terlambat atau lelah karena minuman. Atau kalau tiap kali stres, dia langsung cari botol. Kalau begitu, girls, lebih baik kamu hati-hati karena bisa jadi dia punya masalah yang lebih besar terkait alkohol. Jadi, intinya, kalian harus pandai-pandai memilih pasangan yang bisa hidup sehat dan bertanggung jawab, bukan yang malah bikin masalah, kan? Tipe pria ke-9 yang harus dihindari adalah pria yang sering dipecat atau sering gonta-ganti pekerjaan. Sekarang ini memang biasa orang pindah-pindah pekerjaan setiap beberapa tahun, terutama jika pindah ke pekerjaan yang lebih besar atau gaji lebih tinggi. Nah, yang jadi problem tuh, jika pria yang kamu kenal punya 15 pekerjaan beda dalam 1 tahun. Ini perlu diwaspadai, girls. Jangan langsung mengasumsikan apapun, tapi jadi pintar dan cermat serta lakukan penelitian lebih lanjut. Jangan biarkan cinta dan emosi mengaburkan penilaianmu. Tanya langsung ke dia. Aku lihat kamu sering ganti pekerjaan. Ada alasan khususnya? Dengarkan jawabannya. Dan jika nggak masuk akal, mungkin karena dia nggak punya penjelasan yang bagus.
Pria yang enggak bisa bertahan lama di satu pekerjaan mungkin kurang produktif, malas, atau punya masalah. Ingat, pria harus bisa memberi keamanan finansial untukmu. Dan dia nggak akan bisa lakukan itu jika dia nggak bisa, bahkan memberi jaminan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Ini beneran red flag banget. Jenis terakhir pria yang harus dihindari adalah pria yang punya anak dari beberapa wanita berbeda. Girls, ini adalah puncak dari ketidakbertanggungjawaban. Red flag yang paling besar. Jika kamu masih muda atau belum punya anak, ini sesuatu yang enggak boleh diabaikan. Kalau kamu melakukannya dengan risiko sendiri. Pria yang enggak peduli dengan anak-anaknya sendiri bukanlah jenis pria yang seharusnya kamu pacari. Bahkan kamu seharusnya enggak melirik dia sama sekali. Kalau dia punya anak dewasa dari pernikahan sebelumnya, itu beda karena anak-anaknya mungkin sudah mandiri dan enggak lagi butuh dia secara langsung. Tapi kalau pria yang kamu suka punya anak perempuan usia 3 tahun yang dia lihat cuma setiap 2 minggu sekali, girls, kenapa kamu mau bersama dia? Pikirkan, dia bahkan nggak bisa merawat anaknya dengan baik, jadi apa yang bisa dia lakukan untukmu? Alasan satu-satunya dia bersamamu adalah karena dia mendapat manfaat dari hubungan itu, seperti bagi-bagi tagihan, sewa, makanan yang enak, atau seks, tapi semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Girls, bangunlah dari tidurmu dan usir pria itu dari tempat tidurmu, dari rumahmu, dan dari hidupmu sekarang juga. Wahai wanita berkelas yang luar biasa, semoga kamu menikmati video ini dan terdorong untuk membuat keputusan yang baik tentang pria yang akan kamu jadikan pasangan hidup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.